Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuma Bagasukma, NIM 12130500200, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, semester 2 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Pada penjelasan ini saya mengacu kepada 3 buku. Buku yang pertama yaitu berjudul Pengantar Hukum Indonesia karya Nengyani Nurhayani SHMH. Selanjutnya, buku berjudul Pengantar Hukum Indonesia karya Dr. Rahman Syamsuddin SHMH, dan buku Pengantar Hukum Indonesia PHI karya Dr. Haji Ishak SH.M.Hum. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai materi sejarahnya. Yang pertama adalah sejarah perkembangan hukum di Indonesia pada masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Gubernur Jenderal saat itu yaitu Peter Bot yang diberi wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk kepentingan VOC atau Fund Indies Company di daerah-daerah yang dikuasainya. Setiap peraturan yang berlaku diumumkan melalui plakat pada tahun 1635. Pada tahun 1642, plakat ini disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statuta Van Batavia. Lalu selanjutnya, pada masa pemerintahan Belanda dari tahun 1800 sampai 1942. Yang pertama masa Besluiten Regering tahun 1814 sampai 1855. Pada masa ini raja memiliki kekuasaan tertinggi di daerah jajahan dan langsung mengatur di daerah jajahan. Untuk mengatur pemerintahan Hindia Belanda, raja mengangkat komisaris jenderal yaitu Eloud, Bykes, dan Van der Sevlon. Nah, di dalam bidang hukum dinyatakan peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang Belanda pada zaman VOC tidak mengalami perubahan karena menunggu rencana pengkodifikasian hukum nasional Belanda. Nah, mari kita pahami apa itu kodifikasi. Definisi dari kodifikasi itu sendiri yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Di dalam kodifikasi ini terdapat unsur-unsur yaitu jenis hukum tertentu, sistematis, dan lengkap yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Beberapa contoh kodifikasi atau pembukuan di Indonesia yaitu KUH Perdata yang didirikan 1 Mei 1848, KUH Dagang juga pada 1 Mei 1848, dan KUH Pidana pada 1 Januari 1918. Di Eropa contohnya seperti Corpus Juris Civilis atau hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Justianus dari Kerajaan Romawi Timur. Lalu Kode Sivil mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis tahun 1604. Dan yang ketiga Burgerlijk Wetboek BW mengenai hukum perdata di Belanda oleh J.M. Kempers pada tahun 1838.
Kodifikasi ini terbagi menjadi dua. Ada kodifikasi terbuka, yaitu kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi. Hal ini dilakukan atas kehendak perkembangan hukum itu sendiri. Dan yang kedua adalah kodifikasi tertutup, yaitu semua yang menyangkut permasalahannya dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan. Nah, isi dari kodifikasi tertutup itu yaitu politik hukum lama, unifikasi di zaman Hindia Belanda yang gagal, dan penduduk terpecah menjadi penduduk bangsa Eropa, bangsa Timur Asing, bangsa pribumi atau Indonesia itu sendiri. Pemikir bangsa Indonesia terpecah. Yang kelima, pendidikan bangsa Indonesia. Ada yang dari hasil pendidikan barat dan ada yang hasil pendidikan dari timur. Pada tahun 1839, Belanda menginginkan adanya kodifikasi hukum perdata yang akan diberlakukan bagi orang-orang Belanda sesuai dengan keadaan daerah Hindia Belanda. Untuk maksud ini, Menteri Penjajahan di Belanda mengangkat komisaris bagi Hindia Belanda dengan susunan ketuanya adalah Mr. Scholen van Oud Haarlem dan anggotanya Mr. I. Streeter, Mr. Van Ness. Nah, peraturan-peraturan yang dihasilkan adalah AB atau ketentuan umum tentang perundang-undangan, ada PW atau KUHS, dan ada WVK atau KUHD. Dan semua itu diundangkan berlakunya di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Mei 1848 melalui STB 1847 nomor 23. Lalu selanjutnya pada masa Regeringsreglement 1855 sampai 1926 di negara Belanda terjadi perubahan Grondwet atau UUD pada tahun 1848 sebagai akibat dari pertentangan Staten-Generaal atau parlemen dan raja yang berlahir dengan kewenangan parlemen pada bidang pengelolaan kehidupan bernegara. Adanya perubahan Grondwet itu mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Hal ini dicantumkan pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 Grondwet yang menyatakan bahwa raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan bagian dari dunia. Ayat 2 dan 4 aturan tentang kebijaksanaan pemerintah ditetapkan melalui Undang-Undang Sistem Keuangan, ditetapkan melalui undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta kalau diperlukan akan diatur melalui undang-undang. Menurut ketentuan pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 tersebut, maka kekuasaan raja terhadap daerah jajahan menjadi berkurang. Peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan oleh raja dengan Koninklijk Besluitnya, tetapi ditetapkan bersama oleh raja dengan parlemen sehingga sistem pemerintahan berubah dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dengan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Indonesia adalah Regeringsreglement. Regeringsreglement ini berbentuk undang-undang yang diundangkan melalui S1855-2 yang isinya terdiri dari 130 pasal dan 8 bab dan mengatur tentang pemerintahan Hindia Belanda sehingga RR ini dianggap sebagai undang-undang dasar pemerintahan jajahan Belanda. Politik hukum pemerintahan Belanda yang mengatur tentang tata hukum dicantumkan dalam pasal 75 RR dan asasnya sama sebagaimana termuat pada pasal 11 AB, yaitu
bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi orang bukan Eropa. Selanjutnya, RR mengalami perubahan pada tahun 1920 pada pasal-pasal tertentu, sehingga dinamakan RR baru yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1920 sampai tahun 1926. Pada masa berlakunya RR ini telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum, yaitu Kitab Hukum Pidana Golongan Eropa yang hasil saduran dari Kode Panal yang berlaku di Belanda pada waktu itu, Algemeen Politie Strafreglement, sebagai tambahan Kitab Hukum Pidana untuk Golongan Eropa tahun 1872, Kitab Hukum Pidana bagi orang bukan Eropa melalui S187285 yang isinya hampir sama dengan Kitab Hukum Pidana Eropa. Politie Strafreglement yang keempat bagi orang bukan Eropa. 5. Wetboek van Strafrecht diundangkan pada tahun 1915 dengan S1915732 di Hindia Belanda dalam satu kodifikasi yang berlaku bagi semua golongan penduduk mulai tanggal 1 Januari 1918. Nah, yang selanjutnya adalah masa Indienststaatsregeling pada tahun 1926 sampai 1942. Pada tanggal 23 Juni 1925, Regeringsreglement tersebut diubah menjadi Indienststaatsregeling atau IS, atau Peraturan Ketatanegaraan Indonesia yang termuat dalam STB 1925-415 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Pada masa berlakunya IS, tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis atau hukum adat, dan sifatnya masih pluralistis, khususnya hukum perdata. Hal tersebut nampak pada ketentuan pasal 131 IS yang menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu Eropa, Timur Asing, dan pribumi yang ditetapkan dalam pasal 163 IS. Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya adalah untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan, yaitu yang pertama, golongan Eropa sebagaimana tercantum pada pasal 131 IS adalah hukum perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek atau BW dan Wetboek van Koophandel WVK yang diundangkan berlakunya pada tanggal 1 Mei 1848 dengan asas konkordansi. Hukum pidana material yaitu Wetboek van Strafrecht yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Januari 1981 melalui S1915732, dan hukum acara yang dilakukan dalam proses pengadilan bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura diatur dalam Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering untuk proses perdata dan Reglement of the Strafvordering untuk proses perkara pidana, yang keduanya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1981. Dan yang kedua adalah golongan pribumi atau bumi putra. Hukum perdata adat dalam bentuk tidak tertulis, tetapi dengan adanya pasal 131 ayat 6 IS, kedudukan berlakunya hukum perdata adat itu tidak mutlak dan dapat diganti dengan ordonansi jika dihendaki oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian demikian telah dibuktikan dengan dikeluarkan berbagai ordonansi yang diberlakukan untuk semua golongan, yaitu tentang peraturan pembukuan kapal, peraturan umum untuk perhimpunan koperasi, tentang ordonansi dan meminjamkan uang, tentang riba. Sedangkan hukum yang berlaku untuk golongan pribumi adalah tentang koperasi pribumi, pengangkatan wali Jawa dan Madura,
perkawinan orang Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon, pencatatan jiwa bagi orang Indonesia di Jawa, Madura, Minahasa, Amboina, Saprua, dan Banda, tentang maskapai andil, tentang perhimpunan pribumi. Semua statbelah di atas adalah ordonansi yang tadi saya sebutkan yang berkaitan dengan bidang hukum perdata. Hukum perdata material yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum pidana material Wehrbuch van Strafrecht. Yang kedua, hukum acara perdata untuk daerah Jawa dan Madura adalah Inslaenreglement atau IR, dan hukum acara pidana bagi mereka yang diatur pada Herzien Inslaenreglement atau HIR berdasarkan S194144 tanggal 21 Februari 1941. Susunan peradilan bagi pribumi di Jawa dan Madura adalah distrik range atau pemerintah distrik kewedanan. Yang kedua adalah Regentschapsgericht di daerah kabupaten diselenggarakan oleh bupati dan sebagai pengadilan banding. Dan yang ketiga, Landrat terdapat pada kota dan kabupaten dan beberapa kota lainnya yang diperlukan adanya peradilan. Ini adalah mengadili perkara banding yang diajukan atas putusan Regentschapsgericht. Selanjutnya bagi golongan timur asing adalah hukum perdata, hukum pidana adat. Mereka menurut ketentuan pasal 11 AB untuk semua golongan timur asing. Hukum perdata golongan Eropa BW hanya bagi golongan timur asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda. Yang ketiga, WVS yang berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk hukum pidana material. Dan yang terakhir, hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan hukum acara yang berlaku bagi golongan pribumi, karena dalam praktik kedua hukum tersebut digunakan untuk peradilan bagi golongan timur asing. Setelah selesai dengan sejarah, mari kita lanjutkan pada materi politik hukum nasional. Politik hukum merupakan polisi atau kebijakan negara di bidang hukum yang sedang akan berlaku dalam suatu negara. Dengan adanya politik hukum, negara dapat menentukan jenis-jenis atau macam-macam hukum, bentuk hukum, materi, dan atau sumber hukum yang diberlakukan dalam suatu negara pada saat ini yang akan datang. Selain itu, dapat diketahui lembaga-lembaga pembuat atau pembentuk hukum, lembaga pelaksana dan penegak hukum, lembaga penemu atau penggali penafsir hukum dalam satu negara. Kata politik dalam perkataan politik hukum nasional menurut Hartono Hadi Suprapto SH berarti kebijaksanaan dari penguasa negara Republik Indonesia mengetahui hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini senada dengan pendapat Teguh Muhammad Radi SH yang mengatakan adapun politik hukum di sini hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum dan yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arahan ke mana hukum hendak diperkembangkan. Politik hukum pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan. Politik hukum suatu negara dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 yang dilaksanakan melalui dua cara, yaitu satu, bentuk hukum, yaitu bentuk hukum tertulis sebagai hukum positif dan tidak tertulis. Dan selanjutnya corak hukum, yaitu unifikasi, dualitis, dan pluralitis. Politik hukum nasional seyogianya memuat pembentukan dan mengkodifikasi hukum nasional yang berwatak nasional dan mengganti hukum waris kolonial. Penataan hukum nasional yang menyeluruh, terpadu, serta mengakui keberadaan hukum agama dan adat masing-masing, menciptakan hukum yang responsif dan berkeadilan, mendapatkan proses peradilan yang cepat, tepat, murah, terbuka, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, mengembangkan dan menciptakan kesadaran hukum masyarakat yang demokratis dan menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu menciptakan hukum yang mampu meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat.
dan meningkatkan profesionalisme pembentuk atau pembuat dan pelaksana penegak hukum. Politik hukum nasional bertujuan meletakkan dasar-dasar negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Politik hukum Indonesia ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara dirinci lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Untuk melaksanakannya telah didirikan satu lembaga yang kini bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional, disingkat BPHN, atau Babin Kumnas. Melalui koordinasi yang dilakukan badan ini diharapkan di masa yang akan datang akan terwujud suatu hukum nasional di tanah air kita. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan kebudayaan, juga agama, dan yang berbeda, ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh penguasaan kolonial dahulu, bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan hukum nasional juga yang berlaku bagi semua warga Indonesia tanpa memandang agama yang dipeluknya haruslah dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga Indonesia ada agama yang tidak dapat dicerai pisahkan dari hukum agama Islam misalnya adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Oleh karena eratnya hubungan antar agama dengan hukum dalam Islam, ada sarjana yang mengatakan seperti telah disebutkan di muka bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, diketahui bahwa membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Mengenai kedudukannya hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, bahwa tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, jelas hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian, hukum Islam dapat mewarnai sekaligus menjiwai setiap perundang-undangan nasional di Indonesia. Keberadaan sistem hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional Indonesia, bahkan diundang-undangkan tentang peradilan agama tahun 1998. Berdasarkan ciri khas hukum Islam dalam kesejarahannya, pembinaan hukum Islam di Indonesia harus diarahkan kepada hal-hal para juris muslim yang harus bersedia membatasi lingkungan dengan kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam, diikuti oleh perumusan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum agama yang lebih mencerminkan kebutuhan masa. Sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional. Kemauan dan kemampuan hukum Islam itu harus ditunjukkan oleh tiap orang Islam, baik pribadi maupun kelompok yang mempunyai komitmen terhadap Islam dan ingin hukum Islam berlaku bagi umat Islam di negara Republik Indonesia ini. Tim Pengkaji Hukum Islam Badan Pembina Hukum Nasional Babin Kumnas atau BPHN telah berusaha menemukan asas yang dimaksud dan merumuskan kaidah-kaidah untuk dijadikan bahan pembinaan hukum nasional. Caranya dengan mengundang tokoh-tokoh ahli dalam hukum Islam semua aliran, baik dari kalangan ulama maupun kalangan sarjana, untuk mengemukakan pendapatnya mengenai suatu masalah tertentu. Suatu forum ilmiah yang sengaja diadakan untuk itu. Di samping pertemuan-pertemuan ilmiah ini diadakan juga penelitian hukum Islam di negara Indonesia. Hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam yang dijadikan jawaban oleh seseorang dan atau lembaga atas adanya pertanyaan yang diajukan
kepadanya. Sebagai contoh, fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai larangan Natal bersama antara orang Kristen dengan orang Islam. Fatwa dimaksud bersifat kasuistis dan tidak mempunyai daya ikat secara yuridis formal terhadap peminta fatwa. Namun, fatwa mengenai larangan Natal bersama dimaksud secara yuridis empiris pada umum dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, fatwa pada umumnya cenderung bersifat dinamis terhadap perkembangan baru yang dihadapi oleh umat Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi kali ini dalam rangka memenuhi tugas UTS. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang telah membimbing dalam pengerjaan UTS ini. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun kekeliruan dalam penjelasan materi karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.